Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan sukses selalu buat kita semua. Jumpa lagi bersama saya, Wedya Nirwananto. Pada pertemuan kali ini, saya akan sharing pengalaman mengenai strategi maintenance alat berat dalam sesi program perawatan undercarriage. Pada sesi sebelumnya, kita telah bahas bahwa konsep dasar strategi maintenance untuk mencapai high availability alat dengan biaya yang wajar tentunya harus memakai strategi maintenance yang tepat. Strategi maintenance seperti apa agar availability alat tinggi dengan biaya yang wajar? Tentunya kita ada 4 strategi yang harus kita jalankan. Yang pertama adalah preventive maintenance atau sistem pencegahan. Yang kedua, predictive maintenance atau sistem penganalisaan. Yang ketiga, corrective maintenance atau sistem perbaikan. Dan yang keempat adalah reduce cost. Pada sesi sebelumnya, kita telah bahas mengenai preventive maintenance. Dan pada kali ini kita akan bahas mengenai predictive maintenance. Sebelum kita lanjut, tolong teman-teman untuk subscribe terlebih dahulu agar sharing pengalaman ini bisa berkelanjutan. Dalam predictive maintenance, ada 3 program yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah program perawatan tire. Yang kedua, program perawatan undercarriage. Dan yang ketiga adalah program analisa pelumas. Pada sesi sebelumnya, kita telah bahas mengenai program perawatan tire. Dan pada sesi ini, kita akan bahas mengenai program perawatan undercarriage. Konsep dasar program perawatan undercarriage adalah untuk mencegah terjadinya kerusakan pada komponen undercarriage yang prematur kerusakannya. Dengan kita bisa mencegah terjadinya kerusakan komponen undercarriage yang prematur, maka umur pakai komponen undercarriage akan lebih panjang. Dengan umur pakai komponen undercarriage lebih panjang, maka penggantian komponen undercarriage akan terschedule sehingga akan mengurangi breakdown time unit. Akibatnya tentunya adalah availability alat akan naik dan reduce cost. Batasan komponen yang dimaksud undercarriage adalah di sini ada track link yang terdiri dari shoe, ada track link sendiri, ada bushing track link. Di sini ada juga front idler, ada top roller, ada track roller, dan ada segment sprocket. Fungsi dan tujuan dilakukan program perawatan undercarriage. Yang pertama adalah untuk mengetahui tingkat keausan komponen undercarriage. Yang kedua, untuk mengetahui umur komponen undercarriage sudah berapa hour meter. Yang ketiga, untuk merencanakan waktu penggantian komponen undercarriage dengan waktu yang tepat. Yang keempat, mencegah jangan sampai terjadi kerusakan atau keausan komponen undercarriage yang tidak terdeteksi. Yang kelima, reduce cost atau menghemat biaya komponen undercarriage. Dan yang keenam adalah menjaga availability alat tetap tinggi. Apa yang harus dilakukan pada saat perawatan undercarriage? Yang pertama adalah melakukan pencongkelan lumpur atau pencongkelan tanah di area komponen undercarriage setiap harinya. Yang kedua, melakukan pengukuran tingkat keausan pada komponen undercarriage setiap 250 jam operasi unit, seperti pada track link yang diukur outer diameter bushing atau diameter luar bushingnya, link height, link pitch, dan shoe diukur grosser height-nya. Track roller dan top roller diukur outer diameternya, dan sprocket atau segment sprocket diukur keausan tip-nya, dan idler diukur keausan outer diameternya. Yang ketiga, monitoring hasil pengukuran undercarriage-nya, dan yang keempat adalah membuat schedule penggantian masing-masing komponen undercarriage-nya.
Apa yang harus dilakukan pada saat perawatan undercarriage? Yaitu melakukan pencongkelan lumpur atau tanah yang menempel di sekitar top roller, di sekitar front idler maupun di sekitar segmen sprocket. Ini dilakukan agar lumpur atau tanah jangan sampai mengeras di sini. Contoh kasus di mana akibat jarang dilakukan pencongkelan tanah di sekitar top roller sehingga tanah menjadi mengeras dan membatu. Akibatnya pada saat unit operasi top roller ini tidak bisa berputar normal karena top roller terhambat putarannya oleh tanah yang mengeras seperti batu. Akibatnya top roller menjadi kausannya oval. Ini yang disebut kausan yang prematur. Yang harus dilakukan berikutnya adalah menjaga track tension atau kekencangan track ini dalam batas standarnya. Bila track tensionnya terlalu kendor, maka bushing track linknya akan cepat mengalami kausan. Yang harus dilakukan dalam perawatan undercarriage berikutnya adalah setiap 500 jam operasi unit agar menambahkan oli pelumas pada top roller, penambahan oli pelumas pada front idler, penambahan oli pelumas pada track loader. Jadi ini dilakukan penambahan olinya setiap 500 jam operasi unit. Di sini ada contoh kasus di mana track roller ini kebetulan adalah track roller yang single flank ya. Ini mengalami kausan oval yang abnormal. Itu dikarenakan track roller tidak bisa berputar karena bearing putarannya tidak normal akibat kekurangan oli pelumas pada track rollernya. Contoh kasus berikutnya di sini sub front idler aus abnormal akibat kehabisan oli pelumas pada bearing atau bushing sub front idlernya. Bagian undercarriage yang harus dilakukan pengukuran. Yang pertama adalah pengukuran link pitch. Yang pertama adalah tegangkan track link jangan sampai kendor. Kemudian ukur jarak 5 pin berapa senti ukuran 5 pin ini jaraknya, kemudian dibagi 4 ada berapa senti dan itulah hasil link pitch-nya. Kemudian bandingkan link pitch dengan standarnya sehingga apakah link pitch masih standar. Pengukuran berikutnya adalah grosser shoe. Di sini diukur adalah ketinggian daripada grosser shoe-nya ada berapa sentimeter dan bandingkan standarnya sehingga akan ketahuan sudah berapa persen kausannya yang sudah terjadi. Di sini adalah pengukuran grosser shoe. Diukur dari grosser paling atas sampai dasar shoe-nya ada berapa senti dan bandingkan dengan standarnya sehingga akan ketahuan sudah berapa persen kausan yang sudah terjadi. Pengukuran track link berikutnya adalah bushing track link. Bushing adalah diukur diameter luarnya atau outer diameternya. Ini diukur berapa senti actual pengukurannya dan bandingkan dengan standarnya sehingga akan ketahuan sudah berapa persen tingkat kausannya. Pengukuran track link berikutnya adalah link hitch. Link hitch adalah diukur ketinggian link sampai dasar shoe-nya. Diukur berapa senti dan bandingkan dengan standarnya sehingga akan ketahuan sudah berapa persen kausan daripada link hitch tersebut. Pengukuran berikutnya adalah track roller. Track roller yang diukur adalah diameter luarnya atau outer diameternya. Ini kebetulan adalah track roller single flank karena track roller ada dua macam ya.
ada single flank dan double flank. Ini track roller yang single flank. Diukur adalah diameter luarnya berapa senti ukuran actualnya dan bandingkan dengan standarnya, sehingga akan ketahuan kausannya sudah berapa persen. Di sini pengukuran track roller yang double flank, sama juga diukur diameter luarnya ada berapa senti, kemudian bandingkan dengan standarnya, sehingga akan ketahuan kausannya sudah berapa persen. Untuk pengukuran top roller sama juga adalah diukur diameter luarnya, actualnya ada berapa senti, dan bandingkan ukuran tersebut dengan standarnya, sehingga akan ketahuan sudah berapa persen kausannya. Ini adalah yang diukur top roller adalah diameter bagian luar. Jadi diukur actualnya berapa senti dan bandingkan dengan standarnya, sehingga akan ketahuan sudah berapa persen kausan yang terjadi pada top roller tersebut. Untuk idler, karena kita kesulitan untuk mengukur diameter luarnya, sehingga yang diukur adalah ketinggian dari dinding idler. Jadi ini diukur ketinggiannya berapa dan bandingkan dengan standarnya, sehingga akan ketahuan sudah berapa persen kausannya. Ini pengukuran idler ya, diukur ketinggian dinding ini actualnya berapa senti dan bandingkan dengan standarnya, sehingga kita akan tahu sudah berapa persen tingkat kausannya. Untuk segmen sprocket yang diukur adalah tingkat kausan tit sprocketnya. Semakin aus, maka tit pada sprocket tersebut adalah semakin runcing-runcing. Di sini contoh adalah kondisi segmen sprocket yang sudah mencapai keausannya lebih dari 100%, sehingga tutnya runcing-runcing. Dan apabila tit sprocket ini sudah runcing-runcing, dipaksa operasi terus, maka bushing trackling yang akan cepat mengalami keausan. Setelah data-data komponen undercarriage semua tadi diukur semua, baru kita lakukan rekap semuanya. Dari hasil rekap tersebut, kita bisa membuat rencana kapan penggantian komponen undercarriage tersebut. Di sini salah satu contoh sederhana pembuatan schedule penggantian komponen undercarriage-nya. Contoh adalah track link. Dulu diganti HM berapa, tanggal berapa. Top roller dulu diganti pada HM berapa, tanggal berapa. Begitu juga track roller maupun front idler dan sprocket diganti pada HM berapa, tanggal berapa. Dan pada saat pengecekan sekarang, HM berapa, keausan sudah mencapai berapa persen. Tingkat keausan yang harus diganti adalah setelah mencapai tingkat keausan 120%. Sehingga dari sini bisa dihitung pada saat dilakukan pengecekan HM berapa, pada saat penggantian HM berapa, sehingga bisa digunakan ini umurnya sudah berapa HM, kausannya sudah berapa persen, sehingga bisa kita merencanakan plan penggantian komponen undercarriage-nya. Demikianlah sharing pengalaman ini, semoga bisa berguna bagi teman-teman sekalian semua. Dan apabila teman-teman merasa ini berguna, tolong untuk like dan komennya. Sebelum kita akhiri, saya ucapkan terima kasih sekali. Sampai jumpa pada sesi-sesi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.